kita akan start ya, kita akan mulai. Saya share screen. Oke. Nah ya, udah lihat screen saya semua ya. Hari ini topik kita adalah mengatasi mental block. Follow akun IG Guru MLM Official. Ya, di akun IG ini teman-teman bisa mendapatkan motivasi-motivasi MLM dan juga ada IGTV. IGTV berisi topik-topik singkat mengenai MLM. Cara menghadapi kendala, lalu cara menghadapi penolakan, dan berbagai topik MLM. Anda bisa nonton di Guru MLM Official. Dan juga informasi-informasi untuk acara networking guru. Nah, Anda juga bisa melihat apa itu networking guru di website ini ya, networkingguru.id. Dan teman-teman yang ingin mendaftar sebagai affiliate itu partner ya untuk mempromosikan training-training, buku maupun video dari networking guru, Anda akan dapatkan komisi yang menarik. Jadi teman-teman bahkan bisa free ya ikut training-training dari networking guru ya kalau Anda ya, menjadi affiliate dari networkingguru.id ya. Jadi Anda masuk aja ke situ, daftar jadi jadi affiliate. Anda bisa mendapatkan linknya, Anda tinggal sebar aja linknya. Jadi misalnya Anda mau rekomendasikan training-training ataupun buku ataupun video dari networking guru ke teman Anda kirim linknya aja. Kalau mereka beli, mereka gabung, Anda akan mendapatkan komisi yang menarik. Ya, itu aja ya. Nah, kemudian ini yang tadi Sadra minta ya, follow akun TikTok dia ya, Sadra Choa. Anda akan dapatkan hiburan ya. Kadang-kadang dia suka joget, dia nyanyi. Ada kadang-kadang kalau dia nggak ada joget ya, nggak ada joget. Ada joget sama ada gini lah. Nggak ada itu. Ya, dia ada joget, nyanyi, dia kadang-kadang nyanyi sama bintang film tuh ya. Terus sama artis-artis dia joget, nyanyi, dan kalau dia nggak ada joget. Ya, kalau dia moodnya lagi bagus, ya dia kasih materi motivasi. Ya, nah ini tadi yang Sadra jelaskan, ya tanggal 7-8 Desember ada free makalah audio rekaman dan harga spesialnya masih 200.000. Free audio rekaman mengatasi mental block hari ini. Anda daftar 2 orang, free 1 orang. Ya, yang itu tadi yang 400.000 untuk 2 orang, Anda bisa daftarkan free 1 orang. Jadi 3 orang yang daftar ya. Oke. Sekarang kita langsung mulai topik kita. Anda perhatian teman-teman, karena topik ini penting buat Anda yang hadir hari ini yang mungkin ada mental block, dan juga bisa Anda gunakan sebagai mentor, upline, untuk membantu tim Anda. Anda pasti akan ketemu banyak sekali orang yang punya mental block. Ya, 1:7 itu Bapak Ibu ya. 1 orang yang nggak punya mental block itu menghadapi 7 orang yang punya mental block. Ya. Jadi downline Anda kemungkinan besar itu punya mental block. Jadi Anda bisa menggunakan materi hari ini untuk membantu mereka. Tapi nomor 1 yang perlu dibantu adalah diri kita dulu. Oke? Kita ini mungkin juga berjuang mengatasi mental block kita masing-masing. Maka materi hari ini itu sangat penting. Dan ini permintaan banyak sekali teman-teman yang minta melalui ya WhatsApp ataupun melalui DM ke IG Guru MLM Official, minta diberikan khusus topik ini. Bagaimana mengatasi mental block ya, karena memang banyak orang mengalami mental block, terutama di bisnis MLM ini ya, yang kita akan bahas siang hari ini. Oke? Kita mulai. Apa itu mental block? Mental block adalah suatu keyakinan yang membatasi seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi mental block itu keyakinan, tapi keyakinan yang salah. Keyakinan yang tidak mendukung kita, yang menghambat kita, itu namanya mental block. Jadi kalau Anda punya satu keyakinan, yang mana keyakinan itu menghambat Anda untuk sukses, itu namanya mental block. Contohnya, misalnya, Anda pengen sekali sukses di MLM, tapi mental blocknya Anda merasa, wah saya nggak bakat di MLM, saya nggak pandai bicara, ya, itu namanya apa? Mental block. Nah, keyakinan bahwa saya nggak pandai bicara, saya nggak bisa meyakinkan orang, saya nggak bakat di MLM, itu benar atau enggak? Itu salah, teman-teman. Karena MLM nggak butuh bakat. Sekali lagi ya, MLM nggak butuh bakat. Saya nggak pandai bicara, nggak bisa meyakinkan orang lain. Ingat,
MLM tidak perlu pandai bicara meyakinkan orang lain. Ini adalah hal yang keliru. Kalau MLM butuh keyakinan, butuh kemampuan meyakinkan orang lain, itu nggak bisa diduplikasi, teman-teman. Nah, banyak sekali orang yang ngomong aja, nggak meyakinkan, nggak pandai bicara, tapi mereka bisa sukses di MLM. Karena di MLM itu yang dibutuh itu adalah rajin, orang presentasi yang banyak. Dan selama pengalaman saya belasan tahun di dunia MLM, saya nggak merasa bahwa Ibu saya meyakinkan orang, saya hanya menemukan orang yang tepat. Dan untuk menemukan orang yang tepat itu saya banyak presentasi. Jadi kuncinya adalah banyak presentasi, rajin. Tapi saya malas, saya nggak rajin. Nah, itu juga mental block. Karena semua orang rajin kalau dia tahu apa yang dia inginkan. Tidak ada orang yang malas, yang ada orang yang tidak termotivasi. Belum ketemu aja impiannya. Kalau dia ketemu impian dan dia yakin MLM bisa mewujudkannya, dia otomatis rajin. Orang yang malas tadi tiba-tiba rajin, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bilang saya malas, itu juga mental block. Nggak pandai bicara, mental block. Saya terlalu tua, terlalu muda, itu semua mental block. Jadi mental block itu fiktif, tidak ada itu, Bapak Ibu. Ya, dan itu menghambat Anda untuk sukses di MLM. Kebanyakan dari kita pasti ingat cerita mengenai gajah yang sedari kecil, gajah itu diikat tali, seutas tali, dipantek, seperti di gambar. Kalau gajah masih kecil, tali itu bisa menahan dia untuk kemana-mana. Jadi waktu kecil, gajah yang diikat kakinya itu mencoba untuk pergi kemana-mana dan tidak bisa karena talinya mengikat kakinya, dan gajah masih kecil, tenaganya belum besar. Dipantek kayak gitu aja dia nggak bisa kabur. Nah, seiring gajah itu besar sampai badannya udah segitu, mental block sudah terbentuk di pikiran gajah itu bahwa selama ada seutas tali di kakinya, dia nggak akan bisa kemana-mana. Jadi gajah ini yang sudah mental block, dia nggak coba untuk kabur. Ingat loh teman-teman, kalau gajah sudah besar seperti ini, yang diikat di kakinya itu bukan rantai, itu hanya seutas tali yang dipantok, kayak dipatek kayak gitu di tanah. Dia mau kabur tuh gampang banget, tinggal hentak kakinya udah, talinya udah putus. Tapi mental block di pikiran gajah itu, dia nggak mungkin bisa kabur karena ada tali di kakinya. Oke, kita semua sudah tahu. Bahkan ada cerita yang didramatisir, saya nggak tahu itu benar atau enggak ya, ketika sirkus kebakaran, gajah ini nggak kabur sampai mati kebakaran. Padahal dia mau kabur gampang aja. Tapi gajah ini meyakini sesuatu yang salah, mental block, bahwa ada tali di kakinya, dia nggak akan bisa kemana-mana. Gajah itu mati terbakar. Saya nggak tahu itu didramatisir benar atau tidak terjadinya, saya nggak tahu. Tapi poinnya adalah mental block itu mengerikan, Bapak Ibu. Ya. Jadi batasannya itu bukan di kemampuan, bukan di fisik, tapi di pikiran. Ya. Nah, kita sudah sering dengar cerita ini, bahkan kita juga pernah dengar juga ya, pernah di-sharing oleh networking guru ketika membahas materi tentang trauma ya, tentang the pike syndrome. Ada sejenis ikan namanya ikan pike. Ini ada videonya di Google ya, teman-teman googling aja the pike syndrome, itu ada videonya. Ini eksperimen dari seorang profesor yang ingin mempelajari perilaku manusia, tapi dia eksperimennya dengan hewan ya, ini dengan ikan. Jadi ada sejenis ikan namanya ikan pike, itu ditaruh di akuarium. Lalu di akuarium itu dikasih makanannya, ikan-ikan kecil yang ditutupi pakai tabung dari kaca, seperti itu. Lalu ikan pike ini berusaha untuk memakan ikan kecil ini, karena dia udah lapar kan. Tapi setiap dia mau mematok ikan kecil ini, moncongnya terhantam sama terbentur dengan tabung kaca. Kesakitan. Berkali-kali seperti itu. Dia udah lapar banget. Setiap dia menyerang ikan kecil itu, moncongnya kesakitan karena membentur kaca. Berulang-ulang seperti itu. Sampai ya, berjam-jam kemudian, ikan pike ini udah lapar banget, tapi moncongnya sakit, dan akhirnya dia udah nggak mau coba. Ikan itu kelihatan udah nggak mau matok ikan kecil itu lagi, dan dia hanya ada di dasar akuarium itu, hanya diam aja. Mental block sudah tercipta di pikirannya. Nah, kali ini teman-teman dalam eksperimen itu tabung kaca diangkat sehingga ikan kecil ini sekarang berseliweran di sekitar ikan pike itu. Udah nggak ada kaca yang membatasi. Jadi ikan pike ini kalau mau makan tinggal santap aja. Tapi ini menarik, ikan pike itu sama sekali nggak mau menyentuh mangsanya. Dia diam aja. Berarti mental block
block sudah tercipta di pikiran ikan ini bahwa dia sudah coba berkali-kali itu ikan nggak bisa dia makan. Fata morgana, khayalan itu ikan ya. Jadi, dan dalam eksperimen itu, ikan pai ini mati kelaparan. Oke? Mati kelaparan. Gara-gara apa matinya? Mental block yang tercipta di pikirannya bahwa dia tidak mungkin bisa makan ikan kecil itu karena dia sudah coba berulang-ulang dan gagal. Akhirnya trauma dia ya, ikan trauma. Trauma itu sama dengan mental block ya Bapak Ibu ya, sudah terbentuk mental blocknya. Saya nggak mungkin berhasil, pengalaman masa lalu mengajarkan seperti itu. Ikan pai ini mati kelaparan gara-gara mental block. Makanya saya bilang ini mengerikan banget mental block ini, menghalangi dan menghambat banyak orang untuk sukses. Nah, maka hari ini kita belajar ya, Bapak Ibu ya, bagaimana supaya Anda tidak mental block. Nah, di dunia MLM, apa akibat mental block? Akibatnya apa sih kalau Anda punya mental block? Ini beberapa hal yang bisa terjadi dengan Anda yang mengalami mental block. Nomor satu, Anda jadi malu, sungkan untuk nawari MLM. Jadi, Anda ketika mau nawarin teman Anda agak negatif sedikit, Anda sudah mundur, sungkan, nanti dia negatif lagi ya, nanti saya tawarin kalau dia nggak suka gimana. Itu Anda punya mental block ini. Kita punya satu keraguan terhadap bisnis MLM. Bisnis MLM ini kontroversial, banyak yang negatif, jadi kita malu nawarin orang. Boro-boro nawarin teman, nawarin orang yang levelnya di atas kita, lebih mengerikan lagi. Anda nggak berani sponsoring up. Itulah akibat dari mental block. Anda masih nggak pede dengan MLM. Anda mungkin menganggap MLM itu bisnis yang nggak terlalu bagus gitu. Anda masih ragu lah, ragu. Mungkin Anda sudah join tapi masih ragu. Sehingga ini yang membuat Anda nggak pede, sungkan, malu. Apalagi sponsoring up. Wah, ini orang udah sukses ya, saya nggak berani nawarin MLM-nya. Paling Anda sebatas nawarin produknya aja. Nah, ada lagi yang punya mental block terhadap produk. Ya, nggak yakin dengan produk Anda sendiri sehingga Anda malu, sungkan nawarin ke teman-teman Anda. Ya, jadi itu akibat yang pertama. Kemudian Anda juga gampang down, gampang baper, gampang stres, dan gampang terpengaruh menjadi negatif. Alih-alih Anda meyakinkan orang lain, malah Anda sendiri yang terpengaruh jadi tidak yakin. Ya, baru presentasi ditolak 5 orang, lalu Anda yang tadinya semangat nih mulai ragu. Bener nggak sih ini MLM? Jangan-jangan saya terjebak lagi jalankan bisnis yang nggak bener. Tuh kan 5 orang teman saya menolak. Jangan-jangan saya salah ini. Anda gampang sekali terpengaruh negatif, bukannya mempengaruhi orang lain, malah gampang terpengaruh. Nah, itulah mental block. Ya, di dalam alam bawah sadar Anda nggak yakin dengan bisnis MLM, sehingga gampang sekali down, gampang sekali terpengaruh negatif. Ya, itu akibat mental block. Nah, kemudian tercetus nih orang-orang yang punya mental block, yang ragu-ragu dengan bisnis MLM, yang nggak yakin, itu kata-kata yang keluar itu kata-kata penuh keraguan, seperti kata mungkin, cukup, lumayan. Bukan berarti nggak boleh kita menggunakan kata mungkin atau cukup, tapi harus dengan konteks yang tepat. Tapi kalau Anda misalnya lagi presentasi bilang, Pak, ini bisnis mungkin bagus, atau bisnis ini cukup bagus. Apa artinya, Bapak Ibu? Kalau Anda bilang bisnis ini cukup bagus, artinya nggak terlalu bagus, betul nggak? Kenapa nggak hilangkan kata cukup aja? Bisnis ini bagus. Kalau Anda masih sungkan untuk bilang bisnis ini bagus sekali, atau bisnis ini sangat bagus. Kalau Anda nggak berani bilang bisnis ini sangat bagus, bilang aja bisnis ini bagus. Jangan tambahin kata cukup. Bisnis ini cukup bagus. Kalau Bapak jalankan, mungkin Pak, Bapak bisa ini mungkin, sekali-sekali mungkin, cukup. Itulah kata-kata penuh keraguan yang muncul dari orang yang sudah ada mental block. Saya pernah ngalamin ini, Bapak Ibu. Dulu ada satu leader saya, leader loh Bapak Ibu, dia sudah pernah punya bisnis yang cukup besar, lalu akhirnya bisnisnya drop, mentok, dan dia berbulan-bulan tidak bisa sponsori orang. Bayangkan ya, seorang leader yang punya bisnis yang cukup besar, dia udah bisa sponsori belasan orang tadinya, lalu tiba-tiba berbulan-bulan nggak bisa sponsori orang. Saya penasaran, saya ikut dia presentasi dan saya perhatikan dia presentasi. Banyak sekali kata-kata ragu ini. Mungkin, cukup, lumayan. Nah, saya tahu ini mental blocknya kena. Ya, saya coba perbaiki apa sih yang membuat kamu ragu. Saya ngobrol sama dia. Sehingga akhirnya keluarlah hal-hal yang membuat dia ragu terhadap bisnis MLM. Nah, itu kita pecahkan masalah. Ya, jadi akibat mental block orang gunakan kata-kata penuh keraguan tanpa sadar. Ya, karena dia udah nggak yakin.
Nah, kemudian efeknya adalah trauma, nggak berani coba lagi. Ini udah mental block yang parah. Ya, banyak sekali orang yang udah join MLM nggak action, atau udah nggak mau join MLM karena kena mental block ini. Sudah pernah gagal, sudah pernah coba gagal berulang-ulang, dan itu jadi trauma. Akhirnya nggak berani coba lagi, nggak berani join lagi, atau join pun nggak action karena takut begitu mau action, aduh pernah gagal dulu, kayaknya saya nggak bisa. Mental blocknya udah parah banget, jadi trauma. Dan kerjanya juga sedikit. Jadi orang-orang yang kena mental block, Bapak Ibu, walaupun dia bilang, yes, saya mau 30 presentasi, apa yang terjadi? Ternyata nggak nyampe 30, bahkan nggak nyampe 15. Presentasinya cuma 10, bulan depan presentasinya 5, berikutnya lagi presentasi 15, berikutnya lagi 10. Kerjanya terlalu sedikit, itu orang yang kena mental block. Walaupun dia udah bilang sama upline-nya, yes, upline, saya akan gencar, saya akan banyak presentasi, gold eagle, 30 presentasi. Tapi ternyata action-nya nggak seperti itu. Bisa jadi udah ada mental block. Ya, nah, kaitan antara keyakinan dengan yang namanya kerja, itu ada hubungannya. Nah, saya sekarang mau jelaskan ya. Jadi ini akibat mental block tadi ya. Malu, sungkan, gampang down, terpengaruh negatif, kalimat ragu, trauma, kerja sedikit. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ada hubungan antara kerja yang sedikit dengan keyakinan. Ya, ini namanya lingkaran keyakinan. Lingkaran keyakinan itu kita mulai dari keyakinan dulu. Anda yakin nggak MLM ini bagus, company Anda bagus, produk Anda bagus, dan Anda bisa? Yakin nggak? Nah, kalau Anda yakin, potensi yang Anda kerahkan pasti besar. Dan kalau potensinya besar, actionnya atau kerjanya pasti banyak. Nah, MLM berbanding lurus hasilnya dengan kerja. Jadi kalau kerjanya banyak, hasilnya pasti bagus. Nah, hasil yang bagus membuat Anda tambah yakin. Tambah besar potensinya, tambah banyak kerjanya, tambah besar hasilnya, tambah yakin. Nah, inilah namanya lingkaran keyakinan. Kenapa orang kaya makin kaya? Orang miskin makin miskin. Karena ini Bapak Ibu, mulainya dari mana? Keyakinan. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau Anda mulai bisnis dengan keraguan, keyakinan yang sedikit sekali, malah cenderungnya ragu-ragu, bisa nggak sih ya ini MLM ya? Saya bisa nggak ya? MLM saya bagus nggak sih? MLM bisnis yang bagus nggak ya? Kalau Anda mulai dengan keraguan-raguan, keyakinan yang pas-pasan, potensinya besar nggak? Nggak. Orang yang setengah yakin, nggak mungkin dia keluarkan semua potensinya. Ya, karena penuh keraguan. Orang kalau nggak yakin, nggak akan keluarkan semua potensinya. Jadi potensinya pasti setengah-setengah. Disuruh investasi, nggak berani. Suruh investasikan waktu yang banyak, nggak berani. Kenapa? Nggak yakin. Kerjanya sedikit pasti. Nah, kalau kerjanya sedikit, hasilnya bagaimana? Berbanding lurus. Kerja sedikit, hasil sedikit. Nah, karena hasilnya sedikit, tambah yakin atau tambah tidak yakin? Tambah tidak yakin. Nah, kalau tambah tidak yakin, potensinya makin sedikit. Nah, makanya gulung terus. Orang yang memulai bisnis MLM dengan setengah yakin, pasti gagal. Makanya banyak orang yang gagal di MLM. Join gagal. Kenapa? Karena mulai dengan keraguan, mulai dengan tidak ada keyakinan. Sehingga kerjanya sedikit, hasilnya sedikit, tambah tidak yakin. Berhenti. Nah, kalau mau dipotong kompas, mulai dari mana? Ya, banyak orang bilang, kasih saya bukti dulu dong, hasilnya ada, saya baru action. Nggak bisa seperti itu. Itu sama aja kayak petani yang minta, Pak, saya panen dulu, baru nanam. Nggak bisa, Anda harus nanam dulu. Kerja dulu, baru dapat hasil, baru panen. Nah, berarti yang harus dibenarin terlebih dahulu adalah keyakinan. Ini, Bapak Ibu, keyakinan ini yang harus dipotong kompas. Anda harus yakin dulu. Makanya mental block dihilangkan. Anda harus yakin supaya potensinya besar, kerjanya banyak, hasilnya banyak, baru tambah yakin. Jadi Bapak Ibu, kenapa mental block ini sangat penting diatasi? Karena kalau Anda nggak mengatasi mental block, Anda nggak akan mencapai hasil yang bagus. Anda berhenti, Anda akan gagal di MLM. Nah, mereka-mereka yang sukses di MLM, karena mereka sudah berhasil meyakinkan diri mereka bahwa ini bagus. Ya, mental blocknya mereka hilangkan. Nah, itulah kenapa pentingnya seminar training hari ini, teman-teman. Kita akan bahas A to Z mengenai mental block. Supaya selesai training ini nanti, Bapak Ibu teman-teman udah yakin dengan MLM, udah yakin dengan company Anda udah tahu lah tips untuk membenarkan atau menyingkirkan mental block yang membuat Anda tambah yakin. Ya, oke? Jadi Anda harus mulai dengan keyakinan.
Keyakinan itu penting. Satu orang dengan keyakinan itu setara dengan 99 orang yang hanya punya minat. Ya, jadi kalau punya minat aja nggak kemana-mana. Karena kalau Anda tanya, siapa ingin sukses? Semua orang ingin sukses. Kalau cuma keinginan nggak akan membawa Anda sukses. Keinginan tidak akan menghasilkan komitmen, ya, impian atau hasrat membara, atau keinginan yang sangat kuat ditambah dengan yang namanya keyakinan, itu yang menghasilkan potensi yang 100% maksimal, ya. Nah, sekarang mental block itu adalah orang yang berpegang pada keyakinan tapi itu menghambat. Jadi mental block itu dia percaya keyakinan juga tapi keyakinan yang salah, keyakinan yang menghambat. Oke? Keyakinan yang menghambat ini yang kita mau hilangkan. Itulah yang namanya mental block. Nah, ini penting Bapak Ibu, ini menarik. Kebanyakan orang percaya bahwa kita membutuhkan keterampilan tertentu untuk sukses. Meskipun ini benar, ya memang betul ya Bapak Ibu ya, kita butuh keterampilan tertentu untuk sukses. Namun, perhatikan ini ya, namun seringkali untuk sukses, kita hanya perlu menyingkirkan batasan-batasan fiktif yang sebenarnya semu. Itu Bapak Ibu. Seringkali untuk sukses, kita hanya perlu singkirkan itu mental block. Batasan-batasan fiktif yang nggak ada, yang semu, khayalan aja, itu kita singkirkan, nggak ada mental block, Anda bisa sukses dengan lebih mudah. Memang keterampilan dibutuhkan, tapi di MLM keterampilan apa sih yang sulit? Nggak ada. Keterampilan di MLM mudah dipelajari. Ya, seperti misalnya Anda bilang, Pak, saya buat janji selalu ketahuan MLM. Ya, mungkin Anda cara buat janjinya salah. Kalau Anda sudah diajarkan cara buat janji yang benar, Anda latih berulang-ulang, kalau diulang-ulang, Anda akan menguasai, ya, alam bawah sadar Anda bikin janji, ketebak ini MLM, ya Anda sudah tahu gimana cara menjawabnya. Kalau orang bilang, Pak, bisa jelasin bisnisnya, Anda udah tahu cara mengatasinya. Ya, mungkin karena Anda nggak tahu cara yang benar. Makanya Bapak Ibu, Anda perlu belajar cara membuat janji yang benar. Ya, Networking Guru sudah punya video-videonya, kita sudah sering training juga ya, bagaimana cara buat janji yang benar. Nah, kalau Anda berulang-ulang buat janji yang benar, Anda pasti menguasai cara buat janji. Presentasi apalagi, kalau 10 kali presentasi udah lancar Bapak Ibu. Follow up juga jam terbang, makin diulang-ulang makin Anda kuasai. Jadi tidak ada skill yang sulit di MLM. Semua skill jam terbang. Kalau Anda jam terbangnya tinggi, Anda bisa. Ingat ya teman-teman ya, kita tidak pernah mengajarkan Anda untuk meyakinkan orang lain, karena itu sulit diduplikasi. Kita cuma ajarin Anda cara buat janji, ketemu, presentasi, follow up. Kalau Anda ketemu orang yang tepat, mereka join. Itu Bapak Ibu. Jadi, Anda hanya butuh menyingkirkan mental block, itu aja. Skill gampang dipelajari. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasi mental block? Pertama, Bapak Ibu, kita cari tahu dulu akarnya apa. Apa yang menjadi mental block Anda? Kita cari tahu dulu akarnya. Apa yang membuat Anda ragu saat ini? Apakah bisnis MLM, Anda yakin nggak MLM itu bisnis yang top, yang bagus banget? Seperti saya bilang, MLM adalah keindahan yang tersamar. Kenapa di luar lebih banyak orang negatif? Tapi saya tetap yakin dengan MLM, karena MLM itu keindahan yang tersamar. Bisnis yang sangat indah, tapi tersamar, nggak semua orang bisa melihatnya. Karena banyak orang yang udah blok pikiran, ya nggak mau lihat. Kalau mereka pelajari lebih detail, mereka akan takjub dengan bisnis MLM. Ya, makanya saya sebut MLM bisnis yang keindahannya tersamar. Nah, Anda yakin nggak MLM bisnis yang bagus? Itu poin nomor 1. Kalau misalnya saya sudah yakin dengan bisnis MLM. Oke? Mungkin dengan company Anda masih join MLM ya, wah MLM saya kayaknya nggak bonafit ya, kurang bagus. Barangkali itu mental blocknya. Atau produknya, mungkin Anda kurang yakin dengan produk Anda. Atau diri Anda sendiri. Bisnis MLM udah nggak masalah. Company produk udah nggak masalah. Tapi Anda ragu dengan diri Anda sendiri. Makanya teman-teman kita cari tahu dulu apa masalah Anda. Ragu dengan bisnis MLM? Ragu dengan company atau produk Anda? Atau ragu dengan diri Anda sendiri? Kita cari tahu dulu akarnya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Mulai dari bisnis MLM. Sekarang kita akan paparkan fakta mengenai bisnis MLM. Ini fakta, jadi Anda nggak bisa debat lagi Bapak Ibu. Ya, semoga informasi ini mencerahkan Anda, membuat Anda menyingkirkan keraguan bahwa bisnis MLM ini bagus nggak sih ya? Itu bisa disingkirkan dulu. Oke? Nah, topik ini saya akan dibantu oleh Sadra. Silakan Sadra, Anda silakan share
mengenai fakta bisnis MLM. Saya stop share dulu ya. Oke, baik, kita bahas yang pertama. Saya share slide ya, sebentar. Mana dia? Sebentar. Wait. Ini dia ya, fakta dan data tentang MLM. Anda harus tahu dulu bahwa sebenarnya orang negatif dengan MLM bukan karena orang itu pernah punya pengalaman di MLM. Ya, kebanyakan yang saya temui ya, 90% orang negatif sama MLM bukan karena dia pernah jalankan dan gagal. Tapi 90% mereka negatif karena dengar apa kata orang. Mungkin dia lihat teman dia jalankan MLM dan gagal, famili dia, atau siapapun orang dekat dia yang jalankan MLM yang awalnya menggebu-gebu, kemudian beberapa bulan kemudian sudah nggak jalankan bisnis MLM dan negatif. Akhirnya pengaruhi ke dia sendiri. Akhirnya ya, oke ya, monkey see, monkey do kan, oke? Monyet melihat dan monyet melakukan, itu istilahnya. Sehingga ya dia jadi negatif, ikut-ikutan bilang enggak lah, siapa gagal. Padahal dia sendiri tidak tahu sebenarnya ya bisnis MLM itu bagus banget gitu dia. Ya, dan kalau bicara soal gagal dan sukses ya semua bisnis juga sama kan, lebih banyak orang yang gagal daripada yang sukses. Itu fakta yang terjadi di bisnis manapun juga. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke teman-teman sekalian, kenapa Anda jangan ragu sama bisnis MLM. Kalau Anda sudah jalankan bisnis MLM, Anda harus bangga, ya. Fakta dan data tentang MLM. Ini secara global ya. Yang saya dapatkan itu adalah data di 2018. Overall, worldwide, ini dari WFDSA ya, data WFDSA. Jadi secara worldwide, 2018 omset penjualan di industri MLM itu adalah 2.500 triliun rupiah kalau dikurskan ya, 190 miliar US dollar ya. Berarti kalau dirupiahkan 2.500 triliun. Pertanyaannya, besar nggak sih 2.500 triliun itu? Nah, besar tidaknya ya kita harus ada perbandingannya dengan industri-industri lain. Ya, industri yang kekinian apa sih yang boomingnya gila-gilaan? Ya, industri hiburan tentunya ya. Nah, saya mau bandingkan ketiga industri hiburan. Yang pertama adalah industri musik, yang kedua industri perfilman, dan yang ketiga adalah industri video games. Oke, ini sangat milenial sekali ya. 2.500 triliun gede atau tidak? Ya, kita bandingkan dengan tiga industri raksasa. Oke, yang pertama 2018 industri musik mencetak omset 247 triliun rupiah. Sedangkan MLM 2.500 triliun. Nah, dari sini aja kita udah bisa melihat bahwa ternyata 2.500 triliun itu gede gitu loh. Industri yang besar seperti musik aja 247 triliun gitu loh. Ya. Nah, ini fakta yang pertama. So, Anda open mind ya. Lepaskan mental block Anda. Yang kedua, industri perfilman. Industri film di 2018 mencetak omset 1,700 triliun. Masih MLM di atasnya. Berarti industri MLM omsetnya ini gede. Ya, bukan industri filmnya kecil loh, enggak. Ya, artinya 2.500 triliun itu gede loh di tahun 2018. Industri video game yang terus berkembang. Nah, tahun 2018 mencetak omset 500 triliun gitu loh. Nah, jadi kalau kita bandingkan MLM 2018 overall worldwide bisa mencetak 2.500 triliun, itu gede teman-teman sekalian. Makanya sebenarnya ya dari satu fakta ini aja sudah cukup meyakinkan Anda bahwa kita berada di track yang benar teman-teman, MLM. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terlibat di industri ini yang bergabung jadi distributor itu ada 118 juta orang. Ya, secara seluruh dunia. Bukan yang aktif ya, kalau ini yang bergabung di industri MLM, artinya mereka bergabung sebagian besar pasti hanya pakai produk ya, biasanya sih berdasarkan statistik sekitar 70% lah ya, 70% sampai 80% itu mereka join di MLM karena hanya mau pakai produknya ya. Oh, dia suka dengan produknya, memang produk-produk MLM yang saya bicarakan misalkan produk kesehatan itu unik ya, dan bagus-bagus produk-produknya. Jadi
banyak orang yang yakin akan hal itu. Nah, bisa bayangkan nggak angka ini? Ya, 118 juta distributor di seluruh dunia. Dan kalau secara rata-rata, usia yang menjalankan bisnis MLM cukup stabil ya, cukup merata. Itu dari umur 25 tahun, kemudian yang paling tinggi dikit itu 26% itu ada di umur 35 sampai 44 ya. Jadi cukup merata, heterogen. Nah, ini bagus teman-teman sekalian. Jadi MLM itu bisa menyentuh ke anak muda, ke orang dewasa, dan bahkan sampai ke umur yang sudah seperti umurnya Pak Suprato. Ujung-ujungnya Suprato lagi. Ya, umur pensiunan ya. Oke. Nah, jadi artinya ini loh teman-teman sekalian. Jadi MLM itu bisa masuk ke semua bidang, semua usia. Itu bagus banget teman-teman sekalian ya. Dan ini saya dapat angka dari tahun 2017. Neo Marketing secara region Asia itu menempati 45%. Ya, itu wajar karena secara keseluruhan Asia itu memang lebih besar kan daripada negara bagian lain. 45% itu omset tercetak di Asia. Dan sebagian besar produk MLM itu adalah produk kesehatan. Ya, 34% teman-teman sekalian. Nah, kita lihat Indonesia sendiri. Anda mungkin sudah mendapatkan berita ini ya, teman-teman ya. Beberapa minggu yang lalu dari Menteri Perdagangan mengeluarkan statement bagus banget ya, bahwa MLM justru didukung oleh Menteri Perdagangan karena kontribusi bisnis MLM terhadap perekonomian Indonesia itu bagus banget. Di tahun 2019 ya, total perusahaan MLM yang sudah mendapatkan SUL, artinya benar-benar resmi, official, itu 153 perusahaan. Omset penjualan yang terjadi 16 triliun, jumlah distributor di Indonesia ada 6 juta orang lebih, dan jumlah bonus yang sudah dibagi sebesar 4,8 triliun. Dan saya yakin sekali, seharusnya tahun 2020 ini MLM itu semakin gede gitu loh. Kenapa? Karena kena pandemi, kemudian kena lagi krisis ya di sektor ekonomi. Nah, biasanya yang terjadi adalah MLM dilirik oleh banyak orang. Ya, bisnis lagi lesu, MLM malah naik. Kenapa? Karena orang bergabung di MLM mudah gitu loh. Ya, yang penting bergabung dengan modal yang tidak terlalu besar, tinggal dikerjakan gitu loh. Jadi MLM itu menjadi solusi, khususnya di masa-masa krisis seperti ini. Jadi saya yakin ya 2020 ini MLM itu semakin melonjak. Dan saya juga sendiri melihat ya banyak teman-teman saya yang kemarin itu ditawarkan MLM masih ragu lah karena bisnis mereka masih oke, tapi sekarang mereka malah bergabung di MLM dan serius menjalankannya gitu. Karena segala sesuatu bisa berubah ya. Jadi MLM itu really good, terutama Anda lihat ya di Indonesia sendiri seperti ini. Secara penghasilan bagaimana sih? Nah, saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian ya. Ini diambil dari businessforhome.org ya, sebuah website yang berisi informasi-informasi MLM global. Anda lihat ya, top 4.000 MLM yang berhasil didata oleh businessforhome.org, yang mereka memberikan laporan kepada website ini, income dari para distributor secara global. Anda lihat, menurut businessforhome.org, yang berada di urutan pertama, income dia itu 33 miliar. Ngeri nggak sih? Ya. 33 miliar per tahun atau per bulan? Per bulan. 2,2 juta kan? US dollar. Benar kan? Itu kalau dikurskan kan 33 miliar lebih kurang. Yes. Maksudku ditandaskan supaya paham. Ya, 33 miliar per bulan. Ngeri nggak sih? MLM loh. Ya, MLM yang modalnya kecil. Anda lihat, 15 miliar, 14 miliar, 12 miliar, 9 miliar. Nah, jadi tidak ada alasan bagi teman-teman sekalian itu nggak pede jalankan bisnis ini. Tapi kan banyak orang gagal. Lah, bisnis apa yang lebih banyak orang sukses? Nggak ada. Ya, itu sudah hukum alam bahwa orang yang sukses itu
jauh lebih sedikit daripada orang yang gagal. Tinggal Anda memutuskan mau jadi orang sukses atau jadi orang gagal. Yang urutan ke-500 dari versi website ini juga masih 1 miliar. Oh, 1 miliar loh income-nya. Ngeri nggak, teman-teman? Ya, ratusan juta itu, waduh, udah banyak. Udah biasa banget, teman-teman, kalau kita dengar orang yang jalankan MLM, income-nya itu ratusan juta, ya. Sampai urutan ke-4 ribuan aja, income-nya masih di atas rata-rata kan, 70-an juta, gitu loh. Nah, angka-angka ini saya mau tunjukkan ke teman-teman sekalian supaya Anda ini ya pede waktu jalankan bisnis MLM. Ya, Anda nggak usah ragu lagi, tinggal Anda belajar skill bagaimana Anda bisa menguasai apa yang dibutuhkan untuk bisa sukses di MLM. Tantangan udah pasti ada. Sekarang tergantung Anda. Bukan ini secara global ya. Kalau kita bicara di Indonesia sendiri, saya melihat banyak teman-teman saya yang jalankan MLM, income-nya ratusan juta. Kemarin juga di sebuah MLM, income-nya itu bisa miliaran, 2 miliar per bulan. Industri kesehatan, ya. Kenapa? Karena punya kemampuan membangun basis konsumen yang gede, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita sudah berada di bisnis yang benar. MLM bukan bisnis yang sempurna, ya. Bukan. MLM itu adalah bisnis yang sederhana. Anda bisa punya income sampai di atas rata-rata ya, di atas 100 juta sampai miliaran. Ya, dengan modal yang kecil, Anda nggak usah urus lagi soal stok-stok barang, Anda nggak usah repot nanti next bulan depan, tahun depan kita mau ciptakan produk apa, itu bukan urusan kita lagi. Biarkan perusahaan MLM itu sendiri yang meng-create semuanya. Karyawan-karyawan semua biarkan mereka yang urus. Anda tinggal fokus membangun jaringan. Ya, repotnya Anda itu cuma satu. Itulah letak kesederhanaan dari bisnis MLM. Ya, kerja keras iya, kerja keras, tapi Anda kerja keras fokusnya ke jaringan. Sedangkan kalau Anda di bisnis konvensional untuk bisa mendapatkan angka yang setara miliaran, Anda harus urus semuanya gitu loh. Delegasi ke semua orang. Jadi Anda harus mengerti banyak hal. Tapi di MLM beda. That's why MLM itu bisnis yang simple gitu loh. Dengan bisa mendapatkan angka yang gede sekali di bisnis ini. Ya. Nah, jadi inilah alasannya kenapa Anda sudah berada di track yang tepat, yaitu di bisnis MLM. Ini aja, bro. Oke, baik. Saya lanjut sekarang ya. Saya share screen lagi. Jadi Anda sudah dengarkan fakta bisnis MLM. Jadi semoga Anda yang masih ragu nih bisnis MLM bagus nggak? Anda harusnya bangga. Anda sudah berada di industri yang tepat. Nah, sekarang saya akan bahas yang kedua. Bagaimana dengan company Anda, produk Anda? Kalau Anda masih ragu dengan company Anda, ini benar nggak MLM yang bonafit, perusahaan MLM yang tepat? Produk ini udah oke belum? Nah, saya mulai dari produk ya. Bagaimana Anda meyakinkan diri Anda bahwa produk perusahaan Anda itu bagus? Nomor satu, Anda pakai produknya. Gak ada cara lain. Anda pakai, Anda gunakan produknya. Rasakan sendiri manfaatnya, kemudian Anda share ke teman-teman. Nanti Anda akan melihat kalau Anda sendiri merasakan manfaatnya, Anda share ke teman-teman. Teman-teman Anda juga akan merasakan manfaatnya. Akan muncul banyak testimoni. Ya. Nah, Anda bisa ikut training produk. Jadi perusahaan Anda kan ada menyediakan training produk. Anda ikuti. Nah, di training produk biasanya dipaparkan itu. Mungkin kalau produk Anda ada produk suplemen misalnya ya, suplemen kesehatan, siapa tahu ada penelitian ilmiahnya. Itu kan meyakinkan Anda. Kalau nggak ada penelitian ilmiah, paling tidak testimoni. Ada testimoni. Dan yang paling bagus itu adalah testimoni dari Anda sendiri. Anda yang pakai, Anda rasakan. Keluarga Anda, teman-teman Anda share, downline Anda, tim Anda, nanti akan muncul testimoni yang membuat Anda makin yakin. Ya, jadi Anda pakai produknya dulu. Kemudian, kalau Anda ragu dengan company Anda, ini benar nggak MLM yang bisa membawa Anda mewujudkan impian Anda untuk bisnis selama-lamanya, wujudkan impian Anda, masa depan Anda? Saya sarankan, Anda kumpulkan lebih banyak informasi mengenai company Anda. Pelajari company profile-nya. Kemudian hadir di acara-acara yang diadakan kantor maupun upline Anda. Hadir. Banyak orang yang nggak yakin dengan perusahaan company-nya, ya, nggak yakin dengan bisnis MLM-nya, tapi nggak pernah mau hadir di pertemuan. Nah, itu yang salah siapa? Anda cari informasi, inisiatif cari informasi. Informasi siapa tahu itu sudah tersedia lengkap. Anda aja yang nggak mau cari. Disuruh datang ke pertemuan nggak mau. Lalu ngomel, nggak yakin.
Ya, jadi Anda datang ke pertemuan-pertemuannya. Anda lihat nanti ada testimoni mengenai produk, membuat Anda yakin sama produknya. Lalu ada testimoni bisnis juga. Ada orang-orang yang top leader yang sudah sukses, yang sudah wujudkan impiannya. Nah, itu akan membuat Anda yakin. Background dari orang yang jalankan itu juga bisa meyakinkan Anda. Wah, nanti Anda kan lihat, mahasiswa aja bisa loh, ibu rumah tangga aja bisa loh. Lalu direktur aja mau loh, sibuk itu masih bisa sukses. Ada dokter yang sukses, ada pengusaha yang join bisnis ini. Itu akan membuat Anda yakin. Ya, manusia ditajamkan oleh sesamanya, manusia termotivasi oleh sesamanya. Kalau Anda hadir di acara-acara MLM Anda, perusahaan Anda akan melihat testimoni itu. Dan informasi itu akan membuat Anda yakin. Kemudian coba cari video-video, audio yang bisa Anda tonton mengenai company Anda. Ya, yang membuat Anda yakin, oh iya, company saya ternyata sudah banyak orang sukses. Oke? Jadi, sekali lagi ya, tadi Sandra sudah jelaskan bahwa MLM itu adalah industri yang tepat. Anda jangan malu, justru bangga dengan MLM. Ya, sudah banyak orang sukses di MLM. Kemudian yang kedua tadi, keyakinan terhadap produk. Anda pakai produknya, Anda ikuti training produknya. Ya, nanti makin Anda share ke teman-teman, muncul banyak testimoni membuat Anda makin yakin. Dan yang ketiga, Anda hadir di acara-acara yang diadakan oleh MLM Anda. Lihat testimoni bisnis dari para top leader. Bicara dengan upline Anda yang sudah sukses. Di atas-atasnya pasti ada yang sudah sukses kan? Bicara dengan mereka. Itu akan membuat Anda tambah yakin. Ya. Kemudian, mungkin ada yang muncul mengatakan, Pak, ini MLM masih baru, Pak. Belum ada contoh orang sukses. Ya, belum ada contoh orang sukses. Jadi saya mesti belajar sama siapa? Di perusahaan saya itu belum ada orang sukses. Nah, itu berarti apa yang terjadi? Kita ini adalah perintis, betul nggak teman-teman? Berarti ini kan kita orang di awal kan? Nah, kalau belum ada orang yang sukses di sana, ya kita lah jadi contoh orang yang sukses. Kenapa harus bergantung sama orang lain? Nah, kalau Anda sudah bergabung di sebuah MLM, ada orang yang udah sukses, mau ngomong apa lagi, sudah ada contohnya. Nah, sekarang saya bicara, kalau perusahaan Anda, perusahaan baru, belum ada contoh orang sukses. Misalnya kita bilang, top leadernya, income-nya berapa, belum ada orang di situ. Cuman ancar-ancaranya, kalau Anda diamond, income Anda segini, tapi belum ada orang yang diamond. Berarti Anda adalah perintis. Jadilah orang yang pertama. Nah, ingat teman-teman, saya mau cerita mengenai sebuah kepercayaan di olahraga, di bidang olahraga lari 1 mil, yang dipegang selama ratusan tahun. Ini keyakinan umum. Selama ratusan tahun di olahraga lari 1 mil dibilang bahwa mustahil seseorang bisa berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Rekor waktu itu adalah 4 menit 12 detik. Dan menurut para pelatih lari itu tidak mungkin dipecahkan lagi. Jadi paling cepat itu 4 menit 12 detik. Nggak mungkin manusia bisa lari di bawah 4 menit. Bahkan para dokter bilang paru-paru dan jantung manusia nggak bisa mendukung seseorang untuk berlari 1 mil dalam waktu 4 menit. Paru-paru jantungnya bisa meledak katanya. Nah, ini adalah keyakinan yang sudah dipegang ratusan tahun. Dan karena keyakinan ini, maka rekor ini sulit dipecahkan. Karena nggak banyak orang yang mau mencoba memecahkan lari di bawah 4 menit. Karena dokter aja bilang nggak mungkin, paru-paru dan jantung nggak kuat. Jadi ini dipegang ratusan tahun, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang berhasil lari 1 mil di bawah 4 menit. Sampai akhirnya, tanggal 6 Mei 1954, ada seseorang pelari yang namanya Roger Bannister. Dia berhasil berlari 3 menit 59 detik. Pecahlah rekor yang dipegang ratusan tahun, bahwa manusia nggak mungkin lari 1 mil di bawah 4 menit. Pecah rekornya. Seketika itu semua orang, wow, ternyata bisa ya, paru-paru jantung nggak meledak loh. Si Roger Bannister sehat-sehat aja. Manusia bisa berlari di bawah 4 menit. Dan yang luar biasa, Anda tahu nggak Bapak Ibu? Ini ratusan tahun nggak dipecahkan. Tapi sejak Roger Bannister memecahkan ini, dalam waktu 30 hari kemudian, sebanyak 32 pelari. Dan dalam waktu 1 tahun kemudian ada 317 pelari, semuanya berlari di bawah 4 menit.
Padahal ratusan tahun nggak bisa dipecahkan. Begitu Roger Bannister pecahkan, ada 317 pelari dalam setahun bisa berlari di bawah 4 menit. Ya. Ternyata mereka sadar hambatan selama ini bukan di fisik, bukan jantung atau paru-paru, bukan skill, bukan kemampuan, tapi di pikiran. Oke? Jadi hambatannya di pikiran, mental block. Makanya bagi Anda yang Anda bilang, Pak, di MLM saya belum ada contoh orang yang peringkatnya diamond, peringkatnya crown, atau yang income-nya 1M, belum ada nih. Ya Anda lah jadi contohnya, Anda lah jadi orangnya. Itulah hebatnya perintis, Bapak Ibu. Di semua MLM selalu ada orang pertama. Kalau bukan Anda yang pertama, mungkin ada orang yang lebih dulu. Tapi kalau misalnya di MLM tersebut belum ada orangnya, ya jadilah orang yang pertama, Bapak Ibu. Jangan merasa mustahil. Buang itu, nggak ada yang mustahil. Ya, semua mungkin. Jadi hambatan bukan di fisik atau skill, tapi di pikiran. Nah, sekarang mau saya cerita mengenai tali kuning. Nah, bagi teman-teman mungkin kalau Anda membuat acara training apa-apa, Anda bisa praktekkan permainan ini permainan tali kuning. Nah, ada yang tanya saya, kenapa tali kuning, Pak? Nggak tali merah? Ya terserah lah. Mau tali merah juga boleh ya, tapi saya mau pakai tali kuning aja ya. Karena saya suka sama Brazil, ya. Brazil tuh seragamnya baju kuning ya, jadi tali kuning. Saya juga suka makan nasi kuning, Bapak Ibu. Jadi tali kuning aja lah, ya. Nah, permainannya begini, Bapak Ibu. Ini sederhana banget. Anda beli aja tali pinggang satu, lalu 5 utas tali yang masing-masing panjangnya sekitar 3-4 meter, ya. Jadi tali kuning panjangnya 3-4 meter, ada 5 utas tali. Nah, tali ini Anda ikat di tali pinggang. Ya, 5 tali ini Anda ikat di tali pinggang. Lalu Anda cari 6 orang untuk ikut permainan ini. 6 orang ya. Nah, babak pertama, jadi ada 2 babak ya. Babak pertama, orangnya disusun seperti ini. Ada 1 orang di tengah, lalu 5 orang di sekelilingnya. Nah, yang di tengah ini diikatkan tali pinggang. Oke, jadi tali pinggang itu diikat di orang yang di tengah. Lalu ada 5 utas talinya itu dipegang ujungnya oleh 5 orang yang sekelilingnya. Bisa paham ya, teman-teman ya? Nah, lalu Anda taruh ini. Sorry, yang di tengah itu ditutup matanya. Orang yang di tengah tutup matanya. Jadi orang yang di tengah ini nggak bisa lihat apa-apa. Lalu Anda taruh sebagai panitia, taruh uang, dolar, hadiahnya lah ya, ditaruh, terserah Anda mau taruh di mana. Katakan contohnya ditaruh di sini ya. Lalu orang yang ditutup mata ini harus mengambil hadiahnya ini. Tapi dia nggak tahu di mana. Nah, 5 orang yang di sekelilingnya itu kan memegang tali. Jadi dia bisa narik, bisa mengarahkan di orang yang di tengah ini. Dan satu-satunya aturan di permainan ini adalah tidak boleh berbicara. Jadi 6 orang ini nggak boleh bicara. Orang yang mengamati di sekelilingnya juga nggak boleh bicara. Jadi pokoknya nggak boleh bicara. Yang bisa dilakukan adalah menarik tali. Jadi katakan ini yang di tengah ini si A, lalu yang di dekat antara uang ini ada si B dan C. Maka kalau kita mau mengarahkan si A mengambil uangnya, maka si C akan menarik talinya, si B juga narik talinya supaya si A itu bergerak ke arah uang. Dan 3 orang yang lain ini mengendorkan talinya ya supaya si A bisa jalan ke uang. Ya, jadi 5 orang yang pegang tali itu bisa mengarahkan karena mereka tahu di mana hadiahnya. Bisa paham ya? Itu babak pertama, yang ditutup matanya itu yang di tengah. Dengan gampang si A akan ngambil uang. Kenapa? Karena B dan C tinggal tarik talinya, yang lain 3 orang mengendorkan talinya, maka si A bisa datang, ya udah deket yang uangnya keambil uangnya. Itu babak pertama. Lalu game ini dilanjutkan di babak yang kedua. Nah, babak yang kedua ini aturannya adalah yang ditutup mata sekarang 5 orang di sekelilingnya, itu yang ditutup matanya. Jadi mereka nggak bisa lihat. Ya, yang tengah itu bisa lihat. Yang tengah bisa lihat. Lalu uangnya ditaruh di satu tempat yang orang nggak tahu, ya misalnya di sini. Nah, 5 orang ini nggak tahu uangnya di mana, karena ditutup matanya. Aturannya tetap nggak boleh bicara ya. Satu-satunya aturan tidak boleh bicara. Nah, orang yang di tengah kali ini dia tahu uangnya di mana. Tetapi ya ada tali kuning ikat tali pinggangnya, sehingga dia nggak gampang kalau dia mau lari ke uangnya ketarik sama tali kuning ini.
Nah, kita biarkan mereka, oke, silakan ambil uangnya. Nah, si A ini mau lari ke sini nggak bisa karena ketarik sama tali kuning ini ya. Dia mau ambil uangnya susah banget sampai akhirnya dia frustrasi loh teman-teman. Ya, si orang yang di tengah itu frustrasi karena banyak tali kuning yang menghambat. Tali kuning ini datang dari orang-orang yang nggak tahu di mana uangnya. Jadi mereka pegangin aja tali kuning itu. Sehingga orang di tengah itu frustrasi karena tali kuning yang menghambat. Nah, setelah kita kasih coba beberapa menit, akhirnya yang tengah ini udah gagal. Nah, kemudian kita ingatkan, dengarkan baik-baik ya teman-teman ya, satu-satunya aturan di permainan ini adalah tidak boleh berbicara. Itu satu-satunya aturan. Tetapi tidak ada aturan mengatakan bahwa si orang tengah ini kenapa nggak lepaskan aja tali pinggangnya? Betul nggak? Lepaskan aja kan nggak ada aturan, hanya nggak boleh bicara. Nah, orang yang di tengah itu tinggal lepaskan ikat pinggangnya, dilepaskan, dicopot, sehingga tali kuningnya itu kebuang, betul nggak? Nggak ada tali kuning lagi ikat dia, sehingga dia tinggal jalan aja ambil uangnya, betul nggak teman-teman? Nah, jadi permainan tali kuning ini mengajarkan sesuatu, bahwa ada tali-tali fiktif berupa tali kuning yang menghambat kita untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau kita ini meraih sesuatu, ada tali kuning yang menghambat kita supaya kita bisa ambil tujuan kita atau hadiah kita, copot tali kuningnya, buang aja tali kuningnya. Tali kuning itu fiktif, khayalan, semu, nggak ada itu Bapak Ibu. Misalnya kata-kata bahwa Anda nggak bakat di MLM, Anda tidak pandai bicara, Anda nggak punya teman, Anda bukan pengusaha, Anda nggak bisa jualan, Anda itu udah dilahirkan takdirnya itu bukan pengusaha. Itu semua adalah khayalan, fiktif. Buang aja Bapak Ibu tali kuning itu menghambat Anda. Nah, itulah pelajaran dari permainan tadi ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya Anda acara games ya, Anda boleh ya pakai permainan ini. Jadi ini permainan bagus yang ngajarin sesuatu bahwa ada mental block yang kita bisa buang. Kenapa kita terhambat dengan sesuatu yang harusnya nggak ada? Buang aja, gampang kok, buang aja. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin tanya kepada Anda yang hadir hari ini. Apa tali kuning Anda? Apa mental block Anda yang menghalangi Anda sukses di MLM? Apakah tali kuning itu adalah tidak punya modal? Anda merasa, ya saya nggak punya modal sih, mau beli alat bantu nggak bisa, mau ikut training nggak bisa, mau beli buku nggak ada, saya nggak punya mobil, nggak punya motor. Atau tidak pandai bicara, Anda merasa Anda nggak bakat bicara, nggak bisa meyakinkan orang, atau terlalu muda, atau terlalu tua, atau tidak pintar, mungkin tidak pendidikan tinggi, tidak bakat, takut gagal mungkin, takut presentasi mungkin tali kuning Anda, tidak banyak teman, udah pernah coba dan gagal, trauma. Nah, apa tali kuning Anda Bapak Ibu? Mungkin ada yang di luar ini. Catat coba, apa tali kuning yang menghambat Anda? Nah, buang aja tali kuning itu. Banyak orang bilang, Pak Suprato, bagaimana ya caranya mengatasi hambatan itu ya? Hambatan itu real nggak? Enggak. Fiktif? Iya, buang aja. Sesederhana itu, buang aja tali kuning. Bapak Ibu, kalau Anda nggak buang tali kuning itu, ingat loh, kekuatan otak. Saya mau sharing pada Anda ya, kekuatan dari otak. Otak itu organ tubuh yang paling dahsyat, kita semua setuju itu ya. Nah, saya mau sharing kekuatan dari otak. Otak kita itu, kapasitas memorinya 1 petabyte. Itu sama dengan 1 juta gigabyte. Hard disk di komputer kita biasanya 256 gigabyte. 500 giga aja itu udah keren banget. Kalau kita beli external hard disk 1 tera, 1 tera itu 1000 gigabyte. Nah, kapasitas otak di memori otak kita itu 1 juta gigabyte Bapak Ibu. 1 juta gigabyte itu kalau untuk nonton, bukan nonton ya, untuk dengerin lagu MP3 yang durasinya 4 menit, itu kalau dimasukkan ke otak kita itu butuh waktu 2000 tahun untuk habis dengerinnya. 2000 tahun. Ya, jadi otak kita itu memang dahsyat sekali ya memorinya ya. Lalu kalau Anda baca buku, itu sanggup menampung 20 juta jilid buku. Memorinya itu 1 juta gigabyte, 1 petabyte itu.
Kemudian kecepatannya, otak kita itu 30 kali lebih cepat dibanding dengan superkomputer. Komputer yang tercepat tahun 2015, karena penelitian ini tahun 2015 di California University. Jadi otak kita dahsyat nggak? Dahsyat. Ini organ yang paling dahsyat, Bapak Ibu. Kuat sekali, powerful. Komputer paling canggih tercipta dari otak manusia. Ini dahsyat banget. Ya, kalau Anda membayangkan sesuatu, itu bisa jadi kenyataan loh, Bapak Ibu. Ya, banyak orang kasih contoh seperti ini. Misalnya Anda tutup mata, lalu Anda bayangkan Anda ambil sebuah jeruk nipis. Anda belah jeruk nipis ini dengan pisau, Anda tercium bau yang asam-asam segar itu, lalu Anda ambil jeruk nipis itu, Anda teteskan ke mulut Anda, tiba-tiba ya, mulut Anda keluar liur, Bapak Ibu. Ya, padahal itu fiktif, Anda cuma membayangkan, itu kehebatan dari otak. Dalam visualisasi membayangkan itu dahsyat sekali. Sesuatu yang tidak nyata dibayangkan bisa menjadi kenyataan di otak kita. Ya, makanya jika Anda berpikir bisa, Anda benar. Jika Anda berpikir bisa, maka Anda bisa. Saking kuatnya otak itu, Bapak Ibu. Ya, kata-kata motivasi dari buku The Secret, bukunya Vincent Norman Peale, bukunya siapa tuh? David Shaw, semua mengajarkan kekuatan otak. Jika Anda berpikir besar, maka besar. Jika Anda berpikir kecil, juga kecil. Jadi, kuat luar biasa, Bapak Ibu. Jika Anda berpikir bisa, maka Anda benar. Nah, karena otak itu kuat, kalau Anda berpikir tidak bisa, Anda juga benar. Jadi otak itu jangan dibuat main-main, Bapak Ibu. Jangan Anda berpikir, ini cuma otak yang mikir. Otak itu dahsyat, Bapak Ibu. Kekuatannya luar biasa. Kalau Anda berpikir bisa, Anda benar. Kalau Anda berpikir tidak bisa, juga benar. Nah, sekarang Anda mau berpikir bisa atau tidak bisa, karena dua-duanya benar. Nah, heran Bapak Ibu ya, orang pengen sukses dan orang tahu kekuatan otak. Kenapa digunakan untuk melawan diri kita sendiri, betul nggak? Untuk apa menggunakan otak yang luar biasa kuat untuk lawan diri kita sendiri? Kita ingin sukses, tapi otak kita berpikir nggak mungkin bisa sukses. Nggak bisa, saya itu nggak bakal. Jadi otak kita memikirkan, kita gunakan untuk memikirkan hal-hal negatif yang menghambat kita. Sungguh sayang Bapak Ibu. Nah, hari ini, dalam training ini, diajarkan bahwa otak kita dahsyat. Jadi jangan sembarangan berpikir. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Ya, Anda pikir itu nggak ada dampaknya. Itu sebabnya ada banyak mental block di dalam diri Anda. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Jangan berpikir, ini cuma pikiran saja, kan bukan kenyataannya. Ingat, otak kita dahsyat. Ya, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Jangan menggunakan otak untuk melawan diri Anda sendiri. Nah, saya mau cerita mengenai 2 soal matematika. Otak kita itu ya, kalau kita gunakan dengan benar itu dahsyat. Kalau kita nggak kunci pikiran kita, itu kita dahsyat. Nah, saya mau cerita mengenai ada 2 soal matematika. Ini cerita tentang seorang yang bernama George. Nah, George ini adalah mahasiswa dari University California Berkeley, ya, jurusan ekonomi statistik. Nah, suatu hari si George ini masuk kelas terlambat. Nah, dosennya adalah Profesor Newman. Jadi si George ini terlambat nih masuk kelas. Dia masuk kelas sudah jalan beberapa saat, lalu si George ini melihat ada 2 soal matematika di papan tulis. 2 soal matematika. Nah, si George pikir itu adalah PR, pekerjaan rumah. Jadi dia nggak tahu ya, sebelumnya Profesor Newman jelaskan apa. Jadi dia catat aja 2 soal matematika itu, dia pikir PR, lalu pulangnya dia coba kerjakan kedua soal itu. Namanya juga PR kan? Dia kerjakan, walaupun agak sulit, dikerjakan juga oleh George. Ya, dia kerjakan, karena dia pikir itu PR. Dia selesaikan, lalu beberapa hari kemudian setelah berhasil diselesaikan, si George menyerahkan soal itu yang sudah diselesaikan ke dosennya, Profesor Newman. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian tiba-tiba ini ya, kamar kosnya si George digedor-gedor. Si George buka pintu, ternyata dosennya memegang 2 soal yang dia kerjakan, dan si dosennya bilang, George, saya akan publikasikan hasil karyamu pada pertemuan ahli matematika sedunia nanti. Si George bingung.
ada apa? Terus si dosen bilang, si Profesor Newman bilang, loh kamu nggak tahu, 2 soal yang kamu selesaikan itu adalah 2 soal tersulit di bidang matematika yang belum pernah dipecahkan selama puluhan tahun. Nggak ada yang bisa pecahkan. Profesor-profesor juga nggak bisa. Tapi kamu bisa pecahkan, maka ini sebuah prestasi luar biasa. Nah, si Josh ini, saya kembali lagi ya, saya share lagi, si Josh ini kisah nyata teman-teman ya. Nama lengkapnya adalah Josh Danzig. Ya, Bapak Ibu bisa googling, itu ada ceritanya di situ juga ya. Josh Danzig ini adalah seorang ahli matematika, pemenang hadiah Nobel. Ya, dia waktu itu hadiah Nobelnya diserahkan langsung oleh Presiden Ford ya waktu itu ya, dari Amerika. Jadi Josh ini kenapa dia bisa menyelesaikan 2 soal tersulit di bidang matematika yang sudah puluhan tahun nggak bisa diselesaikan? Jawabannya karena dia pikir itu adalah PR, karena dia telat masuk. Dia nggak tahu bahwa 2 soal itu adalah 2 soal tersulit di bidang matematika yang nggak terpecahkan selama puluhan tahun. Profesornya nggak bisa pecahkan, dosennya aja nggak bisa. Kalau dia tahu informasi itu, mungkin dia akan kunci pikiran. 2 soal tersulit, dosen saya aja nggak bisa, udah nggak dipikirin. Nah, itulah yang dilakukan teman-temannya. Teman-temannya udah tahu, karena nggak telat kan? Teman-temannya tahu itu 2 soal tersulit, nggak bisa dipecahkan. Jadi mereka mungkin mikir juga, enggak. Orang profesornya, dosennya juga nggak bisa selesaikan, tapi beda dengan George. George pikir PR, makanya dia nggak blok pikiran dulu, dia nggak kunci pikirannya. Nggak ada mental block, jadi dia kerjakan aja, agak sulit tapi dia kerjakan, dan dia bisa selesaikan tugas itu. Kenapa? Karena dia tidak kunci pikirannya, tidak ada mental block. Jadi betapa dahsyatnya pikiran yang tidak dikunci. Itu poinnya. Sayang sekali banyak orang memulai bisnis MLM dengan mental block yang terlalu banyak ya. Kalau Anda nggak kunci pikirannya, itu dahsyat sekali. Jadi buang aja tali kuning ya, tali kuning itu buang aja. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana membuang mental block ya? Saya kok nggak yakin sama diri saya sendiri, saya nggak yakin sama MLM dan sebagainya. Ya buang aja. Sesederhana itu, Bapak Ibu. Saya pernah baca buku dibilang, bagaimana caranya buang tali kuning? Buang aja. Nggak usah tanya gimana caranya, orang tali kuning itu nggak ada. Misalnya Anda merasa nggak bakat, buang aja, nggak perlu bakat. Buang aja. Sesederhana itu. Tapi banyak orang protes, Pak, teori sih gampang. Tapi kalau memang nggak bisa buang gimana? Kalau memang mental block itu udah terbentuk dalam, bagaimana? Teorinya sih gampang buang, beberapa orang bisa. Tinggal permainan pikiran, oh itu nggak ada, buang, oke, action. Tapi banyak orang nggak bisa. Nah, itu sebabnya saya akan ajarkan satu teknik. Oke? Saya mau ajarkan teknik ya. Ada 2 tipe manusia di dunia ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, orang yang positif, itu kecenderungannya dia yakin, dia optimis, dia selalu bilang saya bisa, saya bisa, saya bisa. Itu adalah orang yang positif. Sebaliknya yang negatif itu orang yang tidak yakin, yang pesimis, yang di dalam pikirannya itu nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Itu tipe yang negatif. Nah, dari 2 kelompok ini, teman-teman, banyak yang mana? Banyak yang negatif. Setiap 1 orang positif, ada 7 orang negatif. Jadi kalau misalnya di ruangan ini ada 500 orang, ya, 1/8 lah, itu adalah orang yang positif. Tapi mungkin ya karena sudah terseleksi ya, Anda adalah orang-orang yang artinya sudah positif, sudah terseleksi, bisa jadi lebih banyak orang positif. Tapi secara umum di seluruh dunia, Bapak Ibu, setiap ada 1 orang positif, ada 7 orang negatif. Jadi kecenderungan manusia itu memang negatif. Belum apa-apa bilang pesimis lah, nggak bisa lah, nggak yakin lah. Jadi hanya ada 1 orang positif di antara 7 orang negatif ya. Nah, nggak masalah Bapak Ibu. Sekarang poinnya adalah bagaimana kita yang kecenderungannya negatif itu bisa jadi positif. Itu poinnya. Bagaimana kita yang kecenderungannya nggak bisa, pesimis, lalu mulai hari ini kita belajar dan kita bisa menjadi orang yang positif. Itu poinnya. Nah, sekarang saya mau jelaskan bahwa otak kita itu juga ada 2, yaitu ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Ya. Nah, pikiran sadar itu adalah pikiran yang bisa berpikir, menganalisa, dan memilih. Ya, namanya juga pikiran sadar ya. Bisa berpikir, menganalisa, logika, lalu bisa memilih. Ya, itu pikiran sadar. Nah, kita juga ya, setiap dari kita
selain pikiran sadar, seperti Anda lagi ikut training itu tuh pikiran sadar Bapak Ibu. Anda bisa berpikir, menganalisa, menghubungkan antara topik yang Anda dengar hari ini dengan topik yang Anda sudah pelajari dengan pengalaman. Anda bisa memilih, saya nggak mau dengerin lah, atau saya mau dengerin. Nah, itu Anda bisa memilih. Itu namanya pikiran sadar. Tapi setiap orang juga punya pikiran bawah sadar yang sebaliknya itu tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisa, dan tidak bisa memilih. Jadi hanya menerima aja. Jadi pikiran bawah sadar itu tinggal nerima doang, ya, nggak bisa milih. Dan yang menarik Bapak Ibu ya, pikiran bawah sadar ini terprogram dari pengalaman. Misalnya ada pengalaman-pengalaman masa lalu, ya lalu mungkin ada luka batin, ada trauma, atau bahkan dari kecenderungan kepribadian, ada orang-orang tertentu yang cenderungnya negatif, ada orang-orang tertentu yang cenderungnya positif. Nah, itu membentuk yang namanya pikiran bawah sadar. Dan yang menarik, pikiran bawah sadar itu lebih kuat, jauh lebih kuat daripada pikiran sadar. 9 kali lebih kuat. Jadi pikiran bawah sadar itu kuat sekali. Makanya ini yang berbahaya Bapak Ibu, mental blocknya itu terbentuk dari pikiran bawah sadar itu. Kuat sekali Bapak Ibu. Nah, ibaratnya kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau pikiran sadar itu seperti supir yang bisa mengendalikan, bisa memilih mau kemana. Nah, pikiran bawah sadar itu ibaratnya seperti mobil. Nah, walaupun supirnya terampil apapun juga, sehebat apapun juga, percuma kalau mobilnya mogok. Betul nggak Bapak Ibu? Pikiran bawah sadar itu kayak mobil. Supirnya terampil nggak ada gunanya kalau mobilnya itu mogok. Ya. Jadi mobil ataupun pikiran bawah sadar ini yang menentukan. Seringkali ya Bapak Ibu ya, pikiran sadar kita, yes, saya mau sukses. Anda ikut training hari ini, Anda baca buku, Anda dengerin materi, hadir ke pertemuan, semangat. Lalu pikiran sadar Anda, saya harus sukses. Tapi, di dalam pikiran bawah sadar kita, saya nggak bakat. Anda nggak bakat di MLM. Siapa yang menang Bapak Ibu? Pikiran bawah sadar atau sadar? Bawah sadar yang menang. Jadi bakal banyak sekali orang yang, Pak, saya yakin saya harus sukses. Tapi kenapa nggak sukses? Karena pikiran bawah sadarnya sudah mental block. Ada kegagalan-kegagalan. Mungkin Anda rasa minder, citra diri yang buruk, merasa dirinya jelek. Mungkin pengalaman masa lalu ya, luka batin itu bisa membuat seseorang itu merasa dirinya itu nggak berguna. Saya itu dari dulu orang gagal, sehingga nggak mungkin lah saya bisa sukses. Dan itu ada di pikiran bawah sadar. Disitulah mental blocknya Bapak Ibu. Sehingga percuma supirnya sehebat apapun, mobilnya mogok. Nah sekarang Bapak Ibu ya, kita akan benerin ini. Pikiran bawah sadar ini yang harus kita benarkan. Jadi kalau masalah mental block itu adalah masalah pikiran bawah sadar. Makanya ya, kalau pikiran sadar Anda, misalnya dikasih target nih, Anda konsultasi sama upline. Kalau pengen punya income 10 juta per bulan, Anda harus presentasi 30 kali. Anda harus sponsori 5 orang minimal bulan ini. Yes, oke, bisa. Lalu, di dalam hati Anda, di dalam diri Anda ada set-top, ada suara muncul mengatakan, nggak mungkin, kamu nggak mungkin bisa 30 kali presentasi, kamu orangnya malas. Sudah berkali-kali kamu mau coba presentasi, kamu tenggelam di zona nyaman, kamu memang orang malas. Itu adalah set-top. Itu adalah alam bawah sadar. Kamu nggak bakat di MLM. Dari dulu kamu selalu gagal. Kamu nggak pandai bicara, temenmu nggak suka sama kamu. Nggak mungkin ada yang mau. Nah, pikiran bawah sadar ini lebih dominan. Ini yang menang Bapak Ibu. Dan akhirnya pikiran sadar Anda kalah. Nah, hari ini kita akan benerin Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya pikiran bawah sadar itu bisa benar Bapak Ibu. Ya, tidak kena mental block. Anda harus program ulang pikiran bawah sadar itu. Jadi pikiran bawah sadar itu kayak software Bapak Ibu. Software yang sudah error. Nge-hang, komputer hang. Caranya gimana? Mungkin udah kena banyak virus, ini komputer udah bekerja dengan baik nih ya, programnya, softwarenya harus diinstal ulang, diprogram ulang, ya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang positif, yang melawan mental block. Jadi kalau mental block saya nggak bakat, diisi dengan kamu berpotensi di MLM.
Saya orang yang malas, diisi dengan kamu rajin. Saya nggak punya teman, banyak teman yang suka dengan kamu. Diinstal dengan hal-hal positif, Bapak Ibu. Ini yang Anda lakukan. Jadi pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, sekarang Anda akan install, oke? Install dengan hal-hal positif supaya pikiran bawah sadar Anda itu diprogram ulang. Ya, misalnya Anda bilang nggak bakat, tadi diinstal dengan Anda berpotensi di MLM dan lain sebagainya. Pokoknya kita isi dengan hal-hal yang positif. Cuman ada masalahnya, Bapak Ibu. Masalahnya adalah ada pikiran kritis ini yang akan memblok kalau pikiran bawah sadar itu nggak terima gitu loh. Misalnya, ya Anda nggak bakat, pikiran bawah sadar Anda nggak bakat di MLM. Lalu Anda paksa isi dengan sesuatu mengatakan Anda berpotensi di MLM. Nah, ada pikiran kritis yang menolak. Nggak mungkin, karena tadi kita udah bahas bahwa pikiran bawah sadar itu 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Jadi itu mental, Bapak Ibu, ditolak karena ada pikiran kritis ini. Ya, jadi kamu berpotensi di MLM, Anda bilang seperti itu. Pikiran bawah sadar menolak karena ada pikiran kritis ini. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang meminta bantuan dari profesional, misalnya ahli hipnoterapi yang dia bisa menghilangkan pikiran kritis ini supaya tidak menolak ya hal-hal positif yang diinstal ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi ada program yang namanya hipnoterapi, di mana ini orang yang profesional, dia bisa menghilangkan pikiran kritis sehingga hal-hal positif itu diinstal masuk ke dalam pikiran bawah sadar, sehingga tahu-tahu ya sekarang udah beda nih ya, alam bawah sadar saya udah positif. Karena apa? Diinstal melalui program hipnoterapi ya. Jadi program-program hipnoterapi ini tujuannya membuat pikiran kritis ini tidak menolak ya. Nah, teman-teman yang mau menggunakan jasa orang yang bisa hipnoterapi silakan ya, tapi hari ini topik kita nggak sampai ke situ ya. Anda kalau mau menggunakan jasa orang profesional supaya diinstal ya, kadang-kadang ada juga dengan pakai ini ya, rekaman audio ya. Anda pernah dengar rekaman audio sugesti bahasa-bahasa hipnoterapi yang pelan-pelan tapi positif semua tuh, dan ada musik-musik yang membuat Anda setengah tidur ya. Nah, kalau Anda sudah setengah tidur melayang, itu pikiran kritisnya nggak berfungsi lagi ya, sehingga pikiran kritisnya itu, kalau kita udah setengah tidur kan terbuka itu pikiran kritisnya, sehingga apapun masuk, semua informasi itu diinstal tanpa ditolak oleh pikiran kritis, dan itu masuk ke pikiran bawah sadar mengganti yang ada di pikiran sadar. Jadi makanya kalau Anda ikuti program-program yang mendengarkan audio sambil setengah-setengah tertidur, ada musik-musiknya, itu bagus. Yang penting yang diinstal itu hal-hal positif, Bapak Ibu ya. Nah, Anda akan jadi orang yang lebih positif, mental blocknya bisa Anda hilangkan ya, atau hipnoterapi. Nah, tapi hari ini saya nggak ngajarkan itu, saya akan ajarkan Anda untuk menginstal secara paksa, Bapak Ibu ya. Itu namanya afirmasi positif ya. Mungkin Anda sudah sering dengar ya, afirmasi positif. Tapi banyak orang yang nggak disiplin, nggak konsisten, sehingga afirmasi positif ini nggak bekerja. Jadi ingat loh Bapak Ibu ya, kalau Anda pengen menghilangkan mental block dengan afirmasi positif, itu harus disiplin dan konsisten. Bukan cuma beberapa hari atau beberapa minggu, paling tidak 1 bulan. Kalau Anda lakukan 3 bulan konsisten, itu hasilnya luar biasa sekali. Kelemahannya adalah tidak konsisten. Baru 5 hari nggak ada hasil, berhenti. Nggak bisa. Afirmasi positif ini harus terus-menerus. Pagi, siang, sore, full 1 bulan paling tidak. Baru ada reaksi. Ya, jadi ini ya, kalau kita isi pikiran positif terus, pikiran kritis tadinya nolak. Ini nggak benar nih. Lama-lama karena kita isi terus, akhirnya dianggap sebagai kebenaran ya. Anda tahu ada teori Goebbels, itu bapak propaganda modern. Ya, ini sering digunakan di dunia politik. Ada sebuah istilah, sebuah kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Ya, ketika ada pilpres atau pilkada ya, dunia politik lah ya, dimanapun juga ya, bukan hanya di Indonesia, di negara manapun juga itu akan ada hoax, ada berita-berita palsu yang dipropaganda. Ya, kalau kita dengar sekali, 2 kali, udah jelas itu hoax. Masa sih kayak gini hoax. Tapi kalau kita dengar berulang-ulang, konsisten, makin lama makin banyak, berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya otak kita terima itu sebagai kebenaran. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Makanya dalam afirmasi positif juga teori ini berlaku.
Ya, kalau Anda hujani terus afirmasi positif terus-menerus ke alam bawah sadar Anda, tadinya pikiran kritis menolak, tapi karena itu masuk terus konsisten, lama-lama pikiran kritisnya nyerah juga, masuk juga Bapak Ibu. Yang penting apa? Disiplin dan konsisten. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana membuat afirmasi yang positif ya, kalimat afirmasi. Ini ada aturannya, ada 3 aturan. Aturan yang pertama, harus positif. Maksud saya begini, contoh ya, contoh. Ini harus positif, jangan kalimat yang negatif. Contoh, misalnya saya takut. Misalnya ini hal yang terjadi dengan Anda. Kelemahan Anda adalah takut. Nah, kan Anda mau perbaiki ini ya, supaya apa? Supaya saya tidak takut kan? Tapi saya tidak takut, itu kalimat yang bentuknya negatif. Nah, otak kita itu susah menganalisa tidak. Jadi kalau saya tidak takut, yang dipikirkan itu takut dulu. Sama seperti mungkin Anda sering dikasih tahu, coba misalnya Anda dengarkan kalimat ini. Jangan pikirkan gajah berwarna ungu. Otak Anda langsung mikirin gajah warna ungu dulu, betul nggak? Baru tidak. Jadi otak kita itu cara bekerjanya seperti itu. Makanya afirmasi positif itu jangan pakai kalimat negatif. Jangan pakai kalimat saya tidak takut, tapi ganti saya berani. Jadi jangan saya tidak takut, tapi saya berani. Itu kalimat positif yang Anda pakai. Ya. Nah, demikian juga saya malas. Jangan pakai saya tidak malas, ini kalimat negatif. Ganti aja, saya rajin, itu yang dipakai. Jadi kalimat positif. Saya rajin, saya malas, saya semangat. Jangan saya tidak mau down. Jangan, saya semangat. Saya rajin, saya berpotensi. Jadi jangan bilang saya tidak punya bakat, jangan ya. Tapi saya berpotensi. Saya rajin, saya semangat, saya berani. Ya, kalimat positif. Kemudian yang kedua, aturan kedua adalah harus saat ini, present tense, sekarang, hari ini, sekarang, saat ini, present tense. Jangan yang akan datang, apalagi yang sebelumnya ya. Jangan future tense, misalnya saya akan sukses, saya besok akan, jangan, hari ini ya. Jadi jangan bilang saya akan sukses, saya akan sponsori orang, saya akan menemukan orang yang tepat. Itu akan tuh belum terjadi, itu future tense. Ganti itu menjadi hari ini, sekarang. Atau cukup saya sukses, atau hari ini saya bersemangat sekali, saat ini saya bersemangat sekali, atau saya sukses. Udah, hari ini, saat ini. Oke? Dan visualisasi itu bayangkan. Kalau Anda mengatakan saya mensponsori orang yang tepat, bayangkan kalau Anda ketemu orang yang tepat, perasaan Anda bagaimana? Emosi Anda bagaimana? Kalau Anda bilang, saya punya penghasilan passive income 100 juta sebulan, bayangkan, visualisasikan, emosi Anda seperti apa, perasaan Anda seperti apa kalau Anda punya passive income 100 juta sebulan. Visualisasi itu membuat afirmasi makin mantap. Ya. Jadi, ada 3 cara. Kalimat positif, saat ini, dan visualisasi. Saya kasih contoh, ini adalah kalimat-kalimat afirmasi positif yang bisa Anda gunakan. Ini ada beberapa contoh ya. Misalnya, Anda bisa tulis di kertas kalimat positifnya apa. Misalnya, hari ini saya penuh dengan energi dan sukacita. Bayangkan ya, Anda penuh energi, Anda lagi semangat, lagi gembira. Pikiran saya selalu jernih dan positif. Bayangkan kalau pikiran Anda positif seperti apa, emosinya seperti apa. Perasaannya seperti apa? Hari ini pikiran saya positif dan saya penuh semangat. Saya punya kualitas untuk sukses di MLM. Bayangkan kalau Anda orang yang berkualitas, orang yang pede, seperti apa perasaan Anda. Presentasi saya sukses dan menemukan orang yang tepat. Saya berani dan bertindak dengan penuh semangat. Saya bersemangat dan penuh dengan potensi. Nah, itulah Bapak Ibu contoh-contoh afirmasi positif yang bisa Anda gunakan. Anda tulis. Kemudian yang paling penting, teman-teman, ya, afirmasi positif secara disiplin dan konsisten. Jadi nggak cukup hanya beberapa hari, ya Anda harus 1 bulan minimal. Kenapa 1 bulan, nanti saya jelaskan. Nah, yang paling penting afirmasi positif itu harus konsisten, disiplin, terus-menerus. Berapa kali sehari? Paling tidak 3 hari kayak minum obat lah ya. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Cari tempat yang tenang, afirmasi. Gak perlu lama, Bapak Ibu, Anda ulang-ulang aja kalimat yang Anda sebutkan. Mungkin Anda bisa lakukan selama 3 menit, 4 menit, 5 menit. Habis itu ulangi lagi, siangnya ulangi lagi malam. Afirmasi positif. Kalau Anda mau lebih sering, lebih bagus lagi. Intinya sesering mungkin. Bahkan kalau Anda lagi, misalnya lagi bete ini,
nih, lagi bete, afirmasi positif aja di dalam hati, atau cari toilet, di dalam toilet masuk ke dalam nggak ada yang lihat, Anda afirmasi positif. Kalau Anda mau sebutkan, Anda bisa ke mobil, Anda sebutkan, hari ini saya akan menemukan orang yang tepat. Ya, hari ini saya penuh semangat. Afirmasi positif. Ingat ya, teman-teman ya, jangan jangan anggap enteng dengan apa yang Anda pikirkan. Oke, jangan berpikir itu cuma pikiran. Anda harus kendalikan itu. Ya, orang-orang sukses lakukan itu. Jadi Anda harus aware. Jangan membiarkan pikiran negatif yang menguasai diri Anda. Anda harus kendalikan. Makanya afirmasi positif, disiplin, dan konsisten. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan afirmasi positif? Banyak orang nggak mau lakukan itu karena tidak percaya. Bullshit itu Pak. Afirmasi positif, bullshit. Nah, makanya orang-orang seperti ini tidak disiplin, tidak konsisten. Mereka nggak akan dapat hasil dari afirmasi positif. Nah, saya ada sebuah cerita nyata yang dilakukan oleh Profesor John Bartz dari New York University. Bisa googling juga nanti Bapak Ibu. Ini eksperimen. Profesor John Bartz ini ingin tahu mengenai afirmasi positif. Hasilnya seperti apa. Dan dia buat eksperimen. Dia rekrut ada 40 mahasiswa, sukarelawan ya. Lalu mahasiswa ini dibagi dua. 20 mahasiswa A, 20 mahasiswa B. Nah, kelompok mahasiswa A ini disuruh tiap hari minimal 3 kali sehari afirmasi positif. Kalimat-kalimatnya ditulis, dikasih. Ini tiap hari ya, jam berapa, afirmasi ini, afirmasi ini, afirmasi ini. Si B, kelompok B ya, 20 orang kelompok B, afirmasinya negatif. Kasihan banget ya afirmasi B ini ya. Mungkin yang B ini dapat lebih besar kali ya honornya ya. Tapi sukarelawan sih ya, nggak ada yang dibayar ya. Jadi pokoknya eksperimen ini ada kelompok A, afirmasi positif, kelompok B setiap hari afirmasi negatif. Nah, teorinya seperti ini teman-teman ya. Teori sel manusia. Itu dia dilakukan selama 30 hari ya. Kenapa 30 hari? Karena ini ada teori sel manusia. Dia bilang bahwa tubuh manusia terdiri dari kira-kira 1 triliun sel. 1 triliun ya, 1000 miliar sel. Nah, setiap hari ada 30 miliar sel yang mati dan diganti yang baru. Itu yang terjadi ya. Jadi ada 30 miliar sel mati diganti dengan 30 miliar sel yang baru. Itu yang terjadi. Jadi kalau selama 1 bulan berarti 30 miliar dikali 30 itu sama dengan 900 miliar, hampir 1 triliun. Ya, jadi dengan demikian teorinya adalah dalam 30 hari seluruh sel manusia itu sudah baru, beda dengan 30 hari. Masuk akal dan bisa diterima? Ya, jadi tiap hari 30 sel mati, 30 miliar sel mati diganti dengan 30 miliar sel yang baru. Jadi dalam 1 bulan tubuh kita selnya yang 1 triliun ini sudah beda dengan 1 bulan yang lalu. Sudah sel yang baru semua. Nah, setiap sel yang baru itu bersifat netral, tidak positif, tidak negatif. Makanya kalau sel baru itu tumbuh, dikasih afirmasi positif, itu jadi positif. Sebaliknya dikasih afirmasi negatif, jadi negatif. Ya, masuk akal ya? Maka yang kelompok A, karena dia afirmasi positif 30 hari, setelah 30 hari itu menjadi 100% orang yang positif. Semua selnya positif. Dan sebaliknya kelompok B, afirmasi negatif 30 hari itu menjadi 100% orang negatif. Kasihan banget ini si B. Orang-orang kelompok B ini mahasiswanya, itu semua selnya negatif nih Bapak Ibu. 1 triliun sel setelah 30 hari negatif semua. Sampai ke akar-akarnya. Sebaliknya yang A positif semua. Nah, belum selesai. Setelah 30 hari, Profesor John Bartz merekrut 100 responden untuk menilai ke 40 mahasiswa ini. Ya, nah 100 responden ini direkrut, kemudian mereka menyiapkan kertas, mereka ada di balkon dari Universitas California itu ya, duduk semua, lalu dengan kertas, lalu mereka mulai mencatat. Nah, lalu mahasiswa yang kelompok A dan kelompok B disuruh masuk ke dalam ruangan secara acak. Jadi 40 orang mahasiswa A dan B ini disuruh masuk ke dalam ruangan secara acak satu persatu. Ya, acak itu ya. Jadi si responden nggak tahu itu, ini yang masuk ini kelompok A atau kelompok B. Ya, mereka disuruh menilai perilaku orang-orang yang masuk itu. Ini ada masuk nih satu orang pakaiannya rapi, tapi mukanya suram. Kalau menurut saya sih B. Orang ini B.
Ini orang masuk nih, pakai kaos. Tapi semangat sekali nih. Wah, auranya bagus nih. Jadi mereka menilai seperti itu. Dan Anda tahu nggak, dari 100 orang responden yang menilai mana yang A, mana yang B, mereka nggak tahu ini yang masuk ini A atau B. Dari pakaian kadang-kadang kelihatannya lebih rusuh, tapi tampilannya itu optimis orangnya. Ada orang yang pakaiannya rapi, tapi tampangnya lemes gitu loh. Nggak ada auranya, nggak ada semangatnya. Nah, hasil dari responden ini 95% akurat. Jadi Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya afirmasi positif atau negatif selama 30 hari. Tanpa sadar Bapak Ibu, kita selalu afirmasi kan Bapak Ibu ya, sering ada self-talk. Yang self-talk kita ini itu positif atau negatif. Jangan anggap enteng Bapak Ibu kalau Anda berpikir kayaknya saya nggak bisa. Itu afirmasi negatif. Bayangkan kalau Anda lakukan itu terlalu sering, Anda jadi orang negatif. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu kontrol pikiran Anda, paksa diri Anda afirmasi positif. Saya bisa, orang lain bisa, saya juga bisa. Oke? 95% akurat. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu afirmasi positif. Tulis apa yang Anda mau hilangkan, kalimat positifnya itu, kemudian lakukan minimal 3 kali sehari. Selama berapa lama? 30 hari. Kalau Anda lakukan 90 hari, 3 bulan, jauh lebih bagus. Tapi minimal 30 hari, tapi konsisten ya. Jadi kalau Anda nggak konsisten, nggak ada gunanya. Harus konsisten. Ya, sesering mungkin. Dan jangan bilang mustahil. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jangan terlalu cepat mengatakan itu mustahil. Ya, kita yang nggak tahu sih ya, kalau orang yang umurnya 52 tahun seperti saya, mungkin melihat lebih banyak perubahan lagi. Kalau orang yang 60 tahun mungkin melihat lebih banyak perubahan lagi ya. Banyak sekali contoh-contoh perubahan dahsyat ya. Kayak contohnya handphone aja deh. Zaman dulu, zaman saya kuliah, handphone tuh jarang banget. Pertama kali handphone tuh kayak batu bata dengan Motorola ya. Sekarang handphone kecil-kecil Bapak Ibu. Dulu internet belum seperti sekarang. Sekarang ya, dulu internet kan pakai laptop ya. Sekarang internet di handphone semua udah bisa. Kecepatan internet jauh lebih canggih. Ya dulu kita nonton bioskop itu harus di bioskop. Sewa film di rumah itu pakai kaset, lalu pakai DVD. Sekarang kita bisa nonton di TV, Bapak Ibu, di laptop kita ada Netflix, bioskop kita datangkan di rumah kita. Dulu kita mesti ngantri di bank kalau mau transfer atau ngambil duit. Sekarang di rumah kita ya, bank di rumah kita mau transfer, mau ambil duit di mana aja, di ATM ada. Ya, dulu orang minum kopi satu cangkir di warung itu paling cuma berapa? 5.000. Orang mungkin berpikir mustahil ya minum kopi 50.000 di kafe. Sekarang kenyataan 50.000 kafe jual kopi itu laku keras. Ya. Aqua Bapak Ibu. Ketika Aqua pertama kali diluncurkan, orang nggak optimis. Orang pikir gila ini masa botol air minum, 1 liter air minum dijual lebih mahal dari bensin. Orang bilang ini mustahil. Ternyata sekarang minuman semua kemasan seperti ini. Jadi banyak hal yang mustahil jadi kenyataan. Makanya otak Anda jangan belum apa-apa bilang mustahil. Jangan bilang saya nggak mungkin sukses. Itu kan orang itu. Kalau saya kan beda. Jangan Bapak Ibu. Jangan bilang mustahil. Semua orang berhak untuk sukses dan semua orang bisa untuk sukses. Jangan kunci pikiran Anda. Saya mau cerita mengenai Houdini. Tahu Houdini? Houdini adalah pesulap legendaris, dikenal ahli meloloskan diri. Jadi si Houdini ini ya, dia diborgol, diikat, dikunci, dimasukkan dalam karung, dalam kotak, dibenamkan dalam air. Dia dengan cepat bisa meloloskan diri. Itulah Houdini, ahli meloloskan diri, pesulap legendaris. Ya, tapi akhirnya orang tahu rahasia triknya Houdini. Anda tahu nggak rahasianya? Ternyata rahasia Houdini ada di kaki tumitnya. Tumitnya itu di bagian tumit itu kapalan, ya, dan dia belah sedikit untuk masukkan kawat kunci. Jadi dia ada kawat kunci yang diselipkan di tumitnya. Nah, kalau dia diborgol ya, dimasukkan dimanapun juga, dia secepat kilat dia keluarin kawat kunci di tumitnya, kemudian dia bisa buka borgolnya. Jadi rahasianya adalah di kawat kunci yang diselipkan di mana? Tumit Houdini yang kapalan. Rahasia itu tersebar, semua orang tahu. Jadi kalau orang bicara Houdini, ada kawat kunci di tumitnya. Nah, suatu hari ada sebuah bank internasional di London menantang
Houdini. Houdini, kamu berani nggak kita masukkan kamu, ya kita kunci kamu di dalam ruang khazanah bank semacam brankas raksasa, kami masukkan, kami kunci 4 menit untuk kamu meloloskan diri. Siap nggak kamu menerima tantangan ini? Lalu Houdini mikir sejenak, oke, siapa takut? Ya, Houdini menyambut tantangan itu. Nah, pada hari H, ternyata si bank internasional ini mengundang seluruh media, mulai dari wartawan, surat kabar, majalah, radio, televisi, semua diundang untuk meliput acara pertunjukan itu. Dan karena semua orang sudah tahu rahasia Houdini ada di tumitnya, yang ada kawat kunci, maka Houdini sebelum dimasukkan ke ruang khazanah bank diperiksa dulu seluruh tubuhnya, ya, ditelanjangi, diperiksa dulu kawat kunci ada nggak di tumitnya, dicek, oh nggak ada. Sikunya di mana-mana, dilihat ada nggak, mungkin ada kapalan di tempat lain, selipin kawat kunci di telinganya dicek, rambutnya semua dicek, oh nggak ada, bersih, ya bersih. Oke, jadi Houdini sekarang siap dimasukkan ke dalam brankas tersebut. Tapi Houdini punya permintaan, dia bilang, ini kan acara penting banget, udah nggak ada kunci kan di tubuh saya. Sebelum saya masuk ke brankas, boleh nggak saya cium istri saya? Oke, boleh, silakan. Nah, triknya, rahasianya Bapak Ibu ya, kawat kunci ada di mulut istrinya. Houdini memang pintar sekali mencium ya, Anda bisa belajar sama Houdini ya. Dia cium istrinya, lidahnya main ya. Pokoknya intinya kawat kunci di dalam mulut istrinya udah pindah ke mulut Houdini. Ya, kawat kunci ada di mulut Houdini. Houdini lalu dimasukkan ke dalam brankas raksasa, pintu ditutup, black, langsung secepat kilat dia keluarin kunci. Kawat kunci itu dia masukkan dalam lubang kunci, dia putar-putar, kalau kebuka biasanya bunyi klik kan, dia putar-putar 1 menit nggak kebuka. Biasanya udah kebuka, 1 menit nggak kebuka. Dia putar-putar 2 menit nggak kebuka. Houdini mulai heran ya, apa yang terjadi dengan kunci ini? 3 menit nggak kebuka juga. Pucat pasi wajah Houdini, keringat dingin bercucuran. 3,5 menit nggak kebuka juga. Houdini putus asa. Pucat pasi, badannya lemas. Dia senderkan bahunya di pintu. Tiba-tiba pintunya kebuka. Ternyata dari tadi nggak dikunci pintunya. Biasanya dikunci, tapi kali ini tidak dikunci, makanya nggak bunyi klik kan. Tiba-tiba kebuka. Rupanya bank internasional ini mau ngerjain Houdini ya, mau di-prank ya. Dia nggak dikunci, makanya dia putar-putar nggak kebuka. Untung dia senderin kebuka sendiri ya. Akhirnya selamatlah reputasi Houdini di pertunjukan tersebut. Nah, poin ceritanya apa? Poin ceritanya sama seperti brankas pintu tadi yang tidak dikunci. Pikiran kita nggak ada yang kunci, Bapak Ibu. Nggak ada yang kunci. Pikiran Anda dan saya nggak ada yang kunci. Anda sendiri, kita sendiri yang menguncinya. Belum apa-apa bilang nggak bisa, nggak bakat. Saya udah pernah coba, gagal, nggak berani lagi, trauma. Kita kunci pikiran kita. Jangan kunci pikiran. Karena kalau pikiran kita tidak kita kunci, itu dahsyat banget. Ingat George Ganges. 2 soal tersulit di bidang matematika statistik yang tidak terpecahkan puluhan tahun, dia pecahkan. Karena dia tidak tahu itu adalah 2 soal tersulit yang tak terpecahkan. Dia bikin PR. Jadi kalau pikiran kita tidak dikunci, itu dahsyatnya luar biasa. Maka jangan kunci pikiran Anda. Ya, seringkali untuk sukses kita hanya perlu menyingkirkan batasan-batasan fiktif yang sebenarnya semu. Itu hanya khayalan saja. Buang aja tali kuningnya Bapak Ibu. Nggak ada gunanya. Kalau nyetir mobil Bapak Ibu, jangan pakai rem tangan. Pernah nggak rem tangan lupa diturunkan, ada nyetir mobil, tersendak-sendak, nggak enak ya, mobilnya rusak. Jalannya juga nggak lancar. Jangan rem tangan Bapak Ibu. Stop rem tangannya. Ya, saatnya Anda ngegas tanpa rem tangan, tanpa mental block. Semua orang berhak untuk sukses. Ya, jadi itu saja topik saya Bapak Ibu. Anda semua sudah siap mengatasi mental block. Kalau bisa mental blocknya buang aja. Kalau nggak bisa, lakukan afirmasi positif secara disiplin dan konsisten 30 hari, minimal 30 hari. Ya, maka mental block akan hilang. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Mulai sekarang kendalikan pikiran Anda, jangan anggap enteng dengan pikiran-pikiran negatif yang muncul.
Semua orang sukses melakukan itu. Jangan berpikir, oh ini top leader sukses ya, hebat ya, dia bisa positif gitu ya. Anda nggak tahu, top leader ini setengah mati berlatihnya. Mungkin setiap hari diafirmasi, Anda kan nggak tahu. Ya, semua orang sukses melakukan itu. Jangan anggap enteng dengan apapun yang diajarkan di training. Selamat mencoba Bapak Ibu. Dan sebelumnya ada pesan-pesan iklan berikut ini. Follow akun Instagram Guru MLM Official. Masuk ke networking guru